Shalom, perkenalkan nama saya Sylvie Gracia Matondang, NPM 230910296, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika di SD kelas lanjut dengan dosen pengampu Bapak Patri Johnson Silaban. Baiklah teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu pecahan. Ada 5 komponen yang harus kita ketahui dalam materi pecahan, yaitu yang pertama mengubah, yang kedua mengenal, yang ketiga membandingkan, yang keempat mengurutkan, dan yang kelima operasi. Baik, kita masuk ke komponen pertama yaitu mengenal. Nah, di mengenal ini teman-teman, ketika kita dihadapkan dengan suatu gambar, kita harus bisa mengenali gambar tersebut. Misalnya kita diberikan gambar yang diarsir atau yang berwarna kuning ini ada 3. Dan seluruh lingkaran ini ada berapa banyak jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hasilnya yaitu 3/8. Begitu juga dengan ini ya teman-teman, yang diarsir hanya 1. Dan keseluruhan lingkaran ini ada 8. Makanya hasilnya 1/8. Baik teman-teman, kita masuk ke komponen yang kedua yaitu mengubah. Nah, di mengubah ini teman-teman, kita harus bisa memecahkan pecahan biasa ke desimal, pecahan biasa ke persen, dan pecahan biasa ke campuran. Kita harus bisa menguasai ketiga-tiga ini ya teman-teman. Yang pertama yaitu pecahan biasa ke desimal. Nah, 4/5 jika kita ubah ke desimal hasilnya adalah 0,5. Yang kedua pecahan biasa ke persen. 1/5 kali 100% hasilnya 20%. Itu teman-teman tinggal kita buat seperti ini ya. 5 dibagi 100 yaitu 20. 20 dikali 1 hasilnya 20. Maka di sini hasilnya 20%. Pecahan biasa kecampuran yaitu 2/7 sama dengan 1/2/7. Oke, kita masuk ke komponen yang ketiga yaitu membandingkan. Nah, kita di sini dikasih angka ya teman-teman. 2/4 titik 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 2/5 sama dengan, yang pertama-tama kita kerjakan dulu, kita kalikan dulu penyebutnya, kita samakan penyebutnya. 4 dikali 5 hasilnya 20. Maka penyebutnya sama-sama kita bikin 20. Nah, agar lebih mudah teman-teman, penyebut yang di sebelah kanan ini kita kalikan dengan pembilang yang di sebelah kiri. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Dan penyebut yang di sebelah kiri kita kalikan dengan pembilang yang di sebelah kanan, hasilnya adalah 8. Maka 10/20 titik 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 8/20. Hasilnya yaitu 10/20 lebih besar dari 8/20. Oke, contoh yang kedua yaitu 12% titik 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 0,3. Yang pertama kita ubah dulu kedua bilangan ini menjadi pecahan biasa ya teman-teman. 12% jika diubah ke pecahan biasa yaitu 12/100, dan 0,3 jika diubah ke pecahan biasa hasilnya yaitu 3/10. Maka dari itu, sama seperti tadi, penyebut yang di sebelah kanan kita kalikan dengan pembilang yang di sebelah kiri. 10 dikali 12 hasilnya 120. Dan 100 penyebut
sebelah kiri kita kalikan dengan pembilang sebelah kanan 3, yaitu hasilnya 300. Maka 120 lebih kecil dari 300. Oke teman-teman, kita lanjut ke komponen yang keempat, yaitu mengurutkan. Di dalam mengurutkan ini teman-teman, kita harus bisa menyamakan atau mengubah pecahan-pecahan ini atau bilangan-bilangan ini ke bilangan yang lebih kecil atau pecahan lebih kecil. Contoh 20% jika kita sederhanakan menjadi 0,20. 4/8 jika kita sederhanakan menjadi 0,50. 1/2 kita sederhanakan menjadi 2,50 dan 0,30. Karena hasilnya sudah sederhana, maka tinggal kita turunkan saja ya teman-teman. Lalu kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, yang terkecil di sini yaitu 0,20. Pertama ya teman-teman. Selanjutnya 0,30. Yang kedua. Selanjutnya ada 0,50 yang ketiga. Dan di posisi keempat yaitu 2,50. Baik teman-teman, kita masuk ke komponen yang terakhir, yaitu komponen operasi. Nah, di komponen operasi ini kita harus bisa menjumlahkan ataupun mengurangkan pecahan-pecahan yang akan diberikan. Seperti contoh pertama yaitu 4/5 ditambah 3/4 sama dengan, seperti tadi teman-teman, penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu. Maka 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Maka semua bilangan ini penyebutnya adalah 20. Lalu penyebut yang di sebelah kanan kita kalikan dengan pembilang yang di sebelah kiri atas. Hasilnya adalah 16. Setelah itu, penyebut yang di sebelah kiri kita kalikan dengan pembilang yang di sebelah kanan atas. Hasilnya adalah 15. Maka 16/20 ditambah 15/20 hasilnya adalah 31/20. Jika kita ubah ke pecahan campuran, dapatlah hasilnya 1/11/20. Nah teman-teman, tidak hanya dari pecahan biasa saja kita bisa mencari hasilnya. Dari pecahan desimal juga bisa ini. Seperti ini ya teman-teman. 16/20 jika kita buat ke desimal, hasilnya adalah 0,80. Ditambah 15/20 jika kita ubah ke pecahan desimal, hasilnya adalah 0,75. Yang hasilnya 31/20. Ini hasilnya akan menjadi 1,15. Terus kita sederhanakan menjadi pecahan campuran, hasilnya 1,55/100. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi 1/11/20. Nah, hasilnya akan sama ya teman-teman. Baik kita mencari dari pecahan biasa ataupun pecahan desimal. Selanjutnya yaitu operasi pengurangan. Di sini angkanya sama ya teman-teman, hanya tandanya saja, yang di sini tadi tambah, yang di sini dikurang. 4/5 dikurang 3/4 sama seperti tadi, kita kalikan silang saja ini ya teman-teman. Tapi pertama-tama kita kalikan dulu penyebutnya, yang hasilnya adalah 20. Jadi 16/20 dikurang 15/20 hasilnya 1/20. Jika kita buat ke pecahan desimal, hasilnya adalah 0,05. Lalu bagaimana mencarinya?
Dengan menggunakan pecahan desimal kita ubah seperti tadi. 0,80 dikurang 0,75 hasilnya adalah 0,05. Sama ya teman-teman hasilnya ya. Sama dengan jika kita ingin ubah ke pecahan biasa lagi, berarti dia 5/100, kita sederhanakan menjadi 1/20. Sama ya teman-teman hasilnya. Maka teman-teman, baik dia pecahan biasa ataupun kita mencari dari pecahan desimal, hasilnya akan tetap sama, mau itu penjumlahan ataupun pengurangan. Baiklah teman-teman, itulah dia pembahasan materi kita mengenai pecahan. Demikianlah video pembelajaran yang bisa saya berikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada tutur kata ataupun kesalahan saya dalam mengerjakan contoh-contoh soal dalam komponen-komponen tadi, saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih.